Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Nuredu Academy bersama Kak Sagita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai matematika untuk kelas 7. Kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari apa aja sih jenis-jenis bilangan bulat, kemudian bagaimana cara membandingkan dan juga mengurutkan bilangan bulat, lalu bagaimana operasi hitung bilangan bulat, dan seperti apa sifat-sifat bilangan bulat. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis bilangan bulat. Di sini kita akan banyak mengenal jenis-jenis bilangan. Untuk yang pertama atau yang paling sederhana itu adalah bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf N besar. Nah, bilangan asli terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini terdiri dari bilangan asli dan juga angka 0. Jadi, bilangan cacah terdiri angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan bulat yang dilambangkan dengan huruf Z. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan cacah dan juga bilangan asli yang ditambah dengan angka-angka negatif. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian ditambah dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Kemudian yang lebih kompleks itu adalah bilangan rasional atau dilambangkan dengan Q besar. Nah, bilangan rasional itu terdiri dari bilangan pecahan 1/2, 1/3, kemudian yang lainnya, dan juga ada bilangan desimal, tetapi dengan syarat bilangan desimal tersebut dapat kita ubah menjadi bilangan pecahan. Nah, contoh di sini adalah 0,25. Apabila kita ubah menjadi pecahan, maka dia sama dengan 1/4. Atau di sini juga ada 0,666. Apabila kita ubah menjadi pecahan, dia akan menjadi 2/3. Atau yang lainnya, apabila dia berada angka yang berulang di belakang koma, itu juga termasuk ke bilangan rasional ya. Nah, kemudian juga termasuk bilangan akar. Nah, akar di sini dengan syarat bilangan tersebut dapat dikeluarkan dari akar. Nah, contohnya adalah akar 4. Di sini akar 4 apabila kita keluarkan itu akan sama dengan 2. Kemudian contoh lain misalkan ada akar 9. Nah, akar 9 ini bisa nggak kita keluarin dari akar? Bisa ya. Nah, akar 9 apabila kita keluarkan dari akar, dia adalah sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat, bilangan cacah, dan juga bilangan asli, serta bilangan-bilangan yang sudah tadi kakak jelaskan ya. Kemudian ada bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini dia berbeda dengan bilangan-bilangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bilangan irasional itu bisa berupa bilangan desimal, tetapi syaratnya adalah tidak dapat diubah menjadi pecahan. Contoh di sini adalah bilangan pi. Pi itu sama dengan 3,14 ya yang kita ketahui, padahal pada kenyataannya nilai pi itu lebih banyak di belakangnya, yaitu adalah 3,14, 159, dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang agak sulit sih sebenarnya kita kalau diubah menjadi pecahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada akar yang juga syaratnya adalah tidak dapat keluar dari akar. Contohnya adalah akar 2, akar 1, akar 3, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah bilangan-bilangan yang disebut sebagai bilangan real. Nah, masih di materi jenis-jenis bilangan bulat. Di sini ada beberapa macam jenis-jenis bilangan bulat yang harus diketahui. Nah, yang pertama adalah bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis jika dibagi dengan 2. Contohnya adalah angka 3. Angka 3 apabila kita bagi dengan 2 itu akan menyisakan 1, ya. Dan kemudian ada bilangan genap, bilangan yang habis apabila kita bagi dengan angka 2.
Contohnya adalah 4. 4 apabila kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2 dan tidak memiliki sisa sama sekali, yaitu atau bisa dibilang 0 ya. Kemudian ada bilangan prima, di mana bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, angka 2. 2 hanya bisa dibagi dengan angka 1 ataupun angka itu sendiri. Jadi 2 hanya bisa dibagi dengan 1, 2 hanya bisa dibagi dengan 2. Kemudian ada angka 5, angka 7, kemudian ada 11, 13, dan angka-angka seterusnya. Ya. Nah, untuk materi yang kedua, kita membandingkan bilangan bulat. Nah, bagaimana sih caranya untuk membandingkan bilangan bulat? Nah, pastinya yang pertama, kalian harus memahami dulu mengenai garis bilangan. Nah, garis bilangan ini kalau bisa dibilang cukup mudah ya. Nah, bagaimana cara memahaminya? Di sini, apabila ada nilai negatif atau bilangan negatif, itu adalah di sebelah kiri 0, dan bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Nah, kemudian apabila bilangannya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan apabila bilangannya semakin ke kiri, maka akan semakin kecil. Coba yuk kita latihan bareng-bareng, kita kerjakan bersama soal yang ada di bawah sini. Nah, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih tentang lambang-lambang lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan ya. Oke, kalau misalkan angka itu adalah angka yang lebih kecil, maka lambangnya akan seperti ini. Contoh, misalkan di sini ada angka 1, dia kan lebih kecil dari angka 3 ya. Nah, maka kenapa kakak gambar seperti ini? Kalau untuk kalian yang belum paham, karena di sini apabila kita tarik garis vertikal, nah dia akan membentuk huruf K. Itu cara kakak untuk mengetahui simbol lebih kecil dan juga lebih besar ya. Nah, di sini jadi kita baca 1 lebih kecil dari 3. Nah, bagaimana dengan yang lebih besar, Kak? Oke, untuk yang lebih besar, misalkan di sini kakak punya angka 10 dengan angka minus 2. Nah, 10 ini lebih besar dari minus 2 atau negatif 2. Maka kita bisa menggambarkannya terbalik atau sebaliknya, seperti ini. Nah, kenapa? Apabila kita tarik garis vertikal, maka dia akan membentuk huruf B. Jadi besar. 10 besar dari 2. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, oke. Kalau gitu kita coba kerjakan bersama. Angka 2 dan 7. 2 lebih besar atau lebih kecil dari angka 7? Kita coba lihat di garis bilangan. 2 dengan 7. 7 berarti semakin ke kanan. Di sini dijelaskan bahwa semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Maka angka 2 akan lebih besar dari angka 7. Maka lambangnya adalah yang kedua ya, angka kedua lebih kecil dari angka 7 ya. Maka lambangnya adalah yang pertama. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian negatif 3 dengan negatif 10. Negatif 3 berada di sebelah sini dan sudah pasti negatif 10 akan berada di sebelah sini ya. Nah, semakin ke kiri maka semakin kecil. Berarti negatif 3 itu adalah lebih besar daripada negatif 10. Maka kalau lebih besar itu adalah lambangnya yang kedua. Seperti ini ya, apabila kita tarik garis vertikal, maka akan menjadi atau membentuk huruf B. Kemudian yang terakhir, negatif 7 dengan 15. Oke, negatif 7 sudah pasti berada di sini. Sedangkan 15 positif itu ada di sebelah kanan. Nah, otomatis negatif 7 pastinya lebih kecil dari 15. Maka lambangnya adalah yang pertama. Bisa dipahami teman-teman? Oke, coba kalau memang sudah bisa dipahami, kalian coba kerjakan sendiri apabila kakak punya angka 4 dengan negatif 2. Oke, apa ya isinya? Oke, silahkan kalian bisa jawab di kolom komentar ataupun ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke, semoga bisa dengan mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya setelah membandingkan bilangan bulat, kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus memahami dulu bagaimana konsep atau prinsip dari garis bilangan yang sudah kita bahas. Nah,
Dimana kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar, dan apabila bilangannya ke kiri, semakin ke kiri maka semakin kecil nilainya. Nah, di sini apabila nilainya terkecil sampai ke terbesar, maka itu adalah dari kiri ke kanan ya. Dari sebelah kiri kemudian ke kanan. Nah, apabila bilangannya terbesar sampai terkecil, kalian disuruh mengurutkan, maka bilangannya sudah pasti dari kanan ke kiri, karena kanan lebih besar daripada kiri. Seperti itu ya. Nah, coba yuk kita urutkan bersama. Yang A, urutkan bilangan tersebut dari kecil ke besar. Ingat, dari kecil ke besar. Berarti kalau dari kecil ke besar itu adalah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, atau bilangan negatif dulu baru bilangan positif ya. Oke, kita coba kerjakan bersama. Di sini ada negatif 45, 30, negatif 22, 12, 33, dan 20. Nah, karena urutan terkecil ini adalah bilangan negatif, maka kita coba fokus kepada bilangan yang negatif terlebih dahulu. Semakin besar bilangan negatifnya, maka dia nilainya akan semakin kecil. Ingat ya, karena dia semakin ke kiri. Berarti antara negatif 45 dengan negatif 22, karena hanya ini yang negatif ya. Jadi yang lebih kecil yang mana? Nah, sudah pasti negatif 45. Jadi otomatis setelah negatif 45 kita tulis negatif 22. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena negatifnya sudah tidak ada lagi, berarti kita fokus kepada bilangan yang positif. Nah, bilangan yang positif kita urutkan dari kecil terbesar, berarti dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Di sini urutannya berarti ada 12, 20, 30, dan 33. Oke, bisa dipahami adik-adik? Oke, kalau sudah, kita coba yang B. Urutkan bilangan tersebut dari besar ke kecil. Oke, berarti kalau dari besar ke kecil, kita urutkan dari kanan ke kiri ya. Di sini dibilang dari terbesar ke terkecil itu adalah dari kanan ke kiri. Oke, kita coba ya. Berarti kebalikannya nih. Kita dari yang kanan dulu, berarti kita lihat fokus yang positif dulu. Oke, nilai-nilai yang positif yang paling besar yang mana? 33 ya. Oke, 33, kemudian ada 30, ada 20, 12, negatif 22, dan negatif 45. Nah, seperti itu ya. Kalau adik-adik bisa jeli melihatnya, di sini hanya berkebalikan aja antara bilangan urutan dari terkecil ke besar dan besar ke kecil, ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk selanjutnya setelah membandingkan dan mengurutkan, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal jenis-jenis bilangannya, mengurutkan dan membandingkan, di sini kita mulai berhitung nih, cara untuk mengoperasikan atau menghitung bilangan-bilangan bulat. Nah, yang pertama operasi hitung yaitu adalah penjumlahan bilangan bulat. Di sini ada syaratnya, apabila tandanya sama, maka bilangan tersebut dijumlahkan. Dan apabila tandanya beda, maka bilangan tersebut dikurang. Maksudnya tandanya itu apa, Kak? Tanda yang ada di depan angkanya, yang dimiliki oleh bilangan bulatnya. Oke, kalau biar nggak bingung kita lanjut ya. Nah, di sini misalkan ada negatif A ditambah dengan negatif B. Kalau kalian lihat di sini ada negatif A dengan negatif B. Nah, tandanya sama-sama negatif ya. Oke, nah ini bisa kita tulis menjadi negatifnya di luar atau kita keluarkan A ditambah dengan B gitu. Karena dibilang di sini kalau tandanya sama, maka bisa kita langsung jumlahkan aja nih angkanya gitu. Nah, kita lihat di sini karena dia sama-sama negatif, kita tulis misalkan aku punya nilai 3. Nah, ditambah dengan negatif 5. Nah, maka kita bisa tulis di sini sesuai dengan konsepnya. Di sini adalah negatif dikeluarin, jadi 3 ditambah 5 gitu ya. Nah, tapi ingat tandanya disesuaikan dengan bilangannya gitu. Nah, maka hasilnya adalah negatif 8. Oke? Nah, kemudian di sini apabila tandanya berbeda, maka dia dikurang. Oke, di sini ada negatif A ditambah dengan B. Maka yang positif akan mengurangi yang negatif.
gitu ya. Contoh, misalkan negatif 7 ditambah dengan 8. Oke, negatif 7 ditambah dengan 8. Maka di sini tinggal kita lihat aja. Oh, Kak, yang positif dikurang yang negatif aja langsung, Kak. Oke, berarti 8 dikurang 7. Berapa 8 dikurang 7? 1. Oke, bisa dipahami? Oke, kita coba lagi deh untuk yang persamaan yang kedua. Misalkan aku punya 5, negatif 5 ditambah 2. Oke, kalau kalian lihat, di sini 2 dengan negatif 5. Lebih besar yang mana? Dengan garis bilangan. 2 ya, karena kedua berada di sebelah kanan. Jadi di sini ada 2 dikurang 5. Langsung aja seperti itu. Nah, 2 dikurang 5 berapa? 2 dikurang 5. Kalian punya 2, terus dikurang 5. Udah pasti karena yang kedua yang lebih besar, maka hasilnya akan negatif. Kalian punya 2, kemudian punya 5. Maka hasilnya adalah 3. Negatif 3 ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya mengenai pengurangan bilangan bulat. Syaratnya masih sama, apabila tandanya sama maka dijumlahkan dan tandanya beda maka dikurangkan. Oke, untuk pengurangan apabila ada A negatif B maka bentuknya juga sama ya, menjadi A dikurang B. Misal, aku punya 7 dikurang 3. Nah, maka 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Seperti itu ya. Terus ada A min negatif B. Nah, lihat ya di sini kan karena dia di sini tandanya sama ya, positif dengan positif, maka ini adalah dikurang ya. Terus kalau misalkan berbeda baru ditambah. Oke, ini terbalik ya. Jadi kalau misalkan tandanya sama untuk pengurangan sudah pasti dikurang. Kalau tandanya berbeda sudah pasti ditambah gitu ya. Oke, aku coba switch ya, kalian bisa switch sendiri gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tandanya sama justru dikurang, kalau tandanya beda dijumlah ya. Ini untuk pengurangan. Nah, terus Kak, kalau tandanya beda, oke, tandanya beda. Di sini ada A positif, di sini ada B negatif nilainya. Nah, A-nya itu misalkan aku punya nilainya 7. Dikurang dengan sama ya kayak tadi negatif 3. Oke. Nah, di sini bentuk lainnya adalah A plus B. Berarti udah tinggal kita nilai A-nya ditambah dengan B. Maka 7 ditambah 3. Nah, itu sama dengan 10. Oke, bisa dipahami adik-adik? Ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya di operasi hitung bilangan bulat pastinya ada perkalian. Setelah penjumlahan, pengurangan ada perkalian. Nah, kita lihat di sini. Di sini syaratnya apabila tandanya bertemu dengan tanda yang sama, maka hasilnya selalu positif. Kalau tandanya bertemu dengan yang berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Gimana tuh Kak maksudnya? Oke, kita lihat di sini. Ada positif dikali dengan positif. Apabila positif bertemu dengan positif, maka di sini aturannya adalah positif. Maka hasilnya adalah positif. Oke, kita coba masukin angkanya. 3 dikali dengan 2. Nah, ini kan sama-sama positif, maka hasilnya kan positif. Jadi, sama dengan 6. Gitu. Kemudian, positif bertemu dengan negatif atau dikali dengan negatif. Mereka memiliki tanda yang berbeda, positif dengan negatif. Maka di sini dijelaskan bahwa hasilnya kalau berbeda adalah negatif. Jadi, positif misalkan aku punya 3 dikali negatif 2. Nah, karena dia berbeda tanda, maka hasilnya harus negatif. Maka hasilnya akan menjadi negatif 6. Nah, kemudian negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif itu adalah tandanya sama ya. Negatif dengan negatif, kalau tandanya sama berarti hasilnya adalah positif. Jadi, misalkan aku punya negatif 3 dikali dengan negatif 2, maka hasilnya akan menjadi positif. Positif 6. Seperti itu ya. Bisa dipahami adik-adik? Oke. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat pun sama dengan perkalian. Jika tandanya sama, hasilnya akan positif, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Oke, kita coba aja ya di sini ya. Misalkan aku punya positif 8 dibagi dengan positif 2.
tandanya sama. Oke, tandanya sama berarti positif kah hasilnya? Oke, tinggal 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Gitu. Oke, yang di sini ada positif dikali dengan negatif. Oke, Kak, kalau tandanya beda berarti hasilnya negatif, Kak. Oke, hasilnya adalah negatif. Kita coba. 8 dibagi dengan negatif 2. Tadi hasilnya adalah negatif. Berarti tinggal kita 8 dibagi 2. Oke, hasilnya adalah 4. Gitu ya. Nah, negatif dibagi negatif, tandanya sama, Kak. Kalau tandanya sama berarti hasilnya positif. Oke, good. Nah, berarti di sini ada, misalkan aku taruh minus 8 atau negatif 8 dibagi dengan negatif 2. Nah, berarti hasilnya adalah positif ya, positif 4. Oke, semoga dapat dengan mudah dipahami ya, adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari cara-cara operasi hitung bilangan bulat, sekarang waktunya untuk kita berlatih soal ya. Nah, coba adik-adik kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 7 mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk panduannya, coba adik-adik lihat di slide-slide sebelumnya ya di video ini. Kemudian, ada perkalian dan pembagian untuk operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini soal-soalnya. Coba adik-adik kerjakan ya. Oke, kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu materi yang kelima mengenai sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk sifat yang pertama kita kenal dengan sifat komutatif ataupun pertukaran. Nah, di dalam sifat komutatif atau pertukaran itu terdapat aturan untuk operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk operasi hitung penjumlahan di sini ada contoh atau persamaan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Oke, contohnya seperti apa? Misal kakak tulis di sini ada 3 ditambah dengan 2. Maka bisa kita tulis 2 ditambah dengan 3, gitu ya. Nah, ini berlaku hanya untuk penjumlahan ya. Nah, kemudian untuk perkalian juga sama, A dikali B, dan kemudian itu sama aja dengan B dikali A. Misalkan kakak punya 3 dikali dengan 2. 3 dikali dengan 2 itu sama dengan 2 dikali dengan 3. Hasilnya akan sama-sama 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau negatif gimana, Kak? Oke, kalau misalkan negatif, sama aja. Negatif 3 dikali dengan 2. Nah, itu akan sama seperti 2 dikali dengan negatif 3. Gitu ya. Nah, maka hasilnya akan sama-sama negatif 6 sama dengan negatif 6. Oke, bisa dipahami ya. Untuk sifat yang selanjutnya yaitu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ingat ya, pengelompokan asosiatif. Di sini juga ada aturan penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk aturan penjumlahan kita bisa menuliskan, misalkan ada 3 angka, A ditambah B ditambah C. Itu bisa kita kelompokkan menjadi satu kelompok, yaitu A ditambah B, kemudian C-nya sendiri. Atau bisa juga dengan A-nya yang sendiri, B yang ditambah dengan C, gitu ya. Tapi nggak boleh A dengan C, itu kan nanti kurungnya akan mencakup semuanya gitu. Jadi yang terdekat aja, oke? Contohnya seperti apa? Misalkan kakak punya 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, 3 ditambah 2 tambah 1 itu bisa kita tulis 3 ditambah 2, nah, dalam kurung, kemudian ditambah 1. Nah, atau juga di sini sama ya, 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, itu sama dengan 3 ditambah dalam kurung 2 ditambah 1. Oke, coba mari kita hitung bersama-sama hasilnya. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Dan ditambah 1 jadi 6. Nah, kemudian sama. Ingat ya, yang di dalam kurung kita utamakan menghitungnya ya. Jadi di sini ada 2 ditambah 1 yaitu 3. 3 ditambah 3 hasilnya jadi 6. Gitu ya. Jadi kita mengutamakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Bagaimana Kak dengan perkalian? Oke, dengan perkalian di sini ada pengelompokan. Misalkan yang depan dulu nih yang dikali A dikali B, kemudian barulah dikali C. Nah, itu hasilnya akan sama dengan apabila A-nya sendiri, B dikelompokkan dengan C. Oke, kita tulis lagi contohnya. 3 dikali 2 dalam kurung, kemudian dikali 1.
sama dengan 3 yang di luar dikali dengan 2 dikali 1. Kita coba buktikan apakah nilainya sama. 3 dikali 2, 6. Kemudian dikali 1. 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Kemudian 3. Nah, di sini kita utamakan yang di dalam kurung. Berarti 2 dikali 1 yaitu adalah 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, untuk sifat selanjutnya itu adalah sifat distributif ataupun penyebaran. Oke, jadi penyebaran itu maksudnya adalah kita sebar nih mereka. Oke, seperti apa sih? Di sini ada A dikali B ditambah C. Nah, A dikali B ditambah C itu juga sama dengan A dikali dengan B, kemudian A dikali dengan C. Nah, ini disebut dengan perkalian pelangi, kakak menyebutnya ya. Nah, jadi di sini akan menjadi persamaan seperti ini. Contohnya Kak, oke kita bikin contohnya. Di sini misalkan A-nya adalah 5 dikali 4 ditambah 6, misalkan ya. Nah, kita sebar untuk menghitungnya. Berarti tinggal kita pakai perkalian pelangi. 5 dikali 4, kemudian 5 dikali dengan 6. Jadi kita tulis di sini. Dalam kurung 5 dikali 4 ditambah dengan 5 dikali 6. Nah, maka kita hitung hasilnya adalah 5 dikali 4 itu adalah 20. Ditambah 5 dikali 6 yaitu adalah 30. Maka hasilnya adalah 50. Kalau langsung bisa aja nggak Kak? Bisa, tapi ingat ya harus yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 6, 10. 5 dikali 10 jadinya ya, yaitu adalah 50. Oke, jadi sama aja ya, tapi ingat yang di dalam kurung selalu dioperasikan atau dihitung yang paling pertama. Oke, untuk selanjutnya di sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, ada yang disebut sebagai identitas. Nah, identitas di sini juga ada dua, yaitu mengenai penjumlahan dan juga perkalian. Untuk penjumlahan, itu aturannya adalah sama dengan 0. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Oke, jadi bilangan apapun yang dijumlahkan atau dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi misalkan Kakak memiliki nilai 5. 5 ditambah 0 itu sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Gitu ya. Jadi bilangan 5 apabila ditambah dengan 0 hasilnya akan menjadi bilangan itu sendiri. Begitupun apabila dikurangi. Nah, kalau untuk perkalian itu dia adalah sama dengan 1. Hah, maksudnya gimana Kak sama dengan 1? Jadi, bilangan apapun yang dikalikan atau dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, jadi misalkan Kakak punya 8 dikali 1, maka hasilnya akan tetap 8. Begitupun kalau pembagian. 9 dibagi dengan 1, maka hasilnya akan 9. Seperti itu ya. Jadi apapun yang dikali dengan 1 dan apapun yang dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, karena sebelumnya kita sudah membahas materi-materi operasi hitung bilangan bulat, sekarang waktunya kita berlatih soal ya. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh salah satu soal saja, kemudian adik-adik yang mengerjakan sendiri ya. Nah, di sini untuk nomor 1, 99 ditambah 11. Oke, berarti langsung aja ya, bisa langsung kita tambah ya. Karena di sini nilainya sama atau tandanya sama, berarti tandanya sama-sama positif. Nah, kalau adik-adik lihat catatannya lagi, kalau tandanya sama maka hasilnya akan tetap positif. Maka 99 ditambah 11 itu hasilnya akan menjadi berapa? 110, gitu ya. Nah, begitupun selanjutnya ya, coba kalian kerjakan. Nah, untuk perkalian yang di sini juga sama dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian ada soal cerita. Nah, coba di sini kita kerjakan bersama untuk yang nomor 8. Suhu suatu ruangan di daerah kutub pada siang hari adalah 22 derajat Celcius dan pada malam hari 18 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu pada siang hari. Maka suhu pada malam hari adalah, nah, kita baca lagi, suhu suatu ruangan di daerah kutub. Oke, kita tulis diketahuinya dulu.
Diketahui, ingat ya biar untuk mempermudah kita. Siang hari 2 derajat Celcius. Nah, siang sama dengan 2 derajat Celcius. Kemudian malam sama dengan 18 derajat Celcius. Di sini dijelaskan lebih rendah dari suhu pada siang hari. Berarti pada malam hari itu suhunya lebih rendah, berarti minus 18 karena dia lebih rendah. Ingat ya, lebih rendah. Nah, berarti maka suhu pada malam hari berapa? Nah, malam ini belum ketahuan nih, karena 18 ini baru lebih rendah dari siang. Maka malam hari bisa kita tuliskan sama dengan 2 derajat Celcius dikurang dengan negatif 18 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, maka hasilnya sama dengan bukan dikurang tapi ditambah ya. Ditambah dengan negatif 18. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 16 derajat Celcius. Bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian coba adik-adik kerjakan untuk yang nomor 9 ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini mengenai bilangan bulat di part yang pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses dan semangat belajar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama aku, Kak Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.